Tim Akademi Strike versus tim Akademi Kekaisaran Riwei. Masing-masing tim sudah mulai memasuki arena untuk memulai pertarungan. Ning Tian merilis roh pelindung pendukung terkuat 7 pagoda cahaya kibau untuk memperkuat Wang Xuer sebagai ujung tombak dari tim mereka. Dan tanpa basa-basi lagi, pertempuran pun akhirnya pecah. Xiao Hongchen tahu betul bahwa kekuatan tim Akademi Strike berada di tangan Wang Xuer, jadi ia memerintahkan tim penyerangan untuk menargetkannya terlebih dahulu. Di sini ia juga menunjukkan perkembangan kekuatan yang luar biasa, di mana ia telah berhasil menembus level 70 dengan memperlihatkan ketujuh cincin rohnya. Jelas ini merupakan hal yang sangat menggemparkan, karena ini adalah pertama kalinya ada Master Roh 7 cincin yang muncul pada turnamen Master Roh Elite. Selain itu, dalam sejarah benua Douluo, hanya Raja Dewa Tangsen yang pernah mencapai level 70 pada usia di bawah 20 tahun. Jadi inilah alasan mengapa Xiao Hongchen menyerah di pertandingan melawan tim Sekte Tang, yaitu dia tidak ingin cepat-cepat mengungkapkan kekuatannya karena ini adalah kartu as untuk menghadapi situasi penting. Dengan keunggulan ini, ia sangat yakin bisa mengalahkan tim lawan. Terlebih lagi tanpa adanya Wang Xuer, para anggota tim Akademi Strike hanya sekumpulan domba yang menunggu untuk disembelih. Sementara Wang Xuer disibukkan dengan gempuran alat pemandu roh, Xiao Hongchen berniat untuk mengeliminasi sisa anggota yang lain. Situasi ini semakin menyudutkan tim Akademi Strike. Si kembar Lan Su Lan Luo sekuat tenaga menahan serangan, meski sudah dibantu oleh Ning Tian, masih saja terasa begitu berat. Sementara itu situasi Xuer juga tidak lebih baik. 3 anggota tim yang dipimpin oleh Meng Hongchen mengkeroyoknya dan terus mendesaknya. Zulu bersama Dai Huabin datang untuk membantu ketua tim mereka tersebut. Keduanya pun merilis teknik roh pelindung gabungan Harimau Putih Neraka dan berhasil mengeliminasi seorang anggota dari tim lawan. Meski begitu, Xuer masih berada di posisi tidak aman dengan 2 serangan yang langsung ditembakkan ke arahnya. Cao Jinswan dengan teknik roh pelindungnya yang dapat memanipulasi waktu mampu menahan kedua serangan tersebut dan memberikan sedikit waktu kepada ketuanya untuk bisa meloloskan diri. Namun sayangnya sebelum sempat melancarkan serangan balik, salah seorang tim musuh menggunakan semacam alat pemandu roh yang ditancapkan ke tubuhnya dan menyerap seluruh kekuatan roh penggunanya. Serangan tersebut ditembakkan ke arah Wang Xuer, namun beruntung Dai Huabin datang menjadi tameng sehingga ia berhasil terselamatkan. Efek dari serangan alat pemandu roh tersebut dapat mempercepat waktu di sekitar targetnya, hingga membuat si target menua dengan sangat cepat. Siapa sangka Dai Huabin yang sebelumnya sangat arogan bisa melakukan pengorbanan seheroik ini. Jelas pemandangan ini pun membuat Guru Shuyi menjadi sangat bangga. Satu persatu anggota tim Akademi Kekaisaran Riwei tereliminasi, hingga cuma tersisa 2 anggota, yaitu kakak beradik Xiao Hongchen dan Meng Hongchen. Situasi ini memaksa mereka untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Keduanya merilis teknik roh pelindung gabungan Hongchen Fusion. Yu Hao yang menyaksikannya menilai bahwa teknik roh gabungan ini telah menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Selain faktor level kekuatan roh yang meningkat, keduanya pasti telah berlatih keras untuk terus menyempurnakannya. Seluruh anggota tim Akademi Strike menyatukan kekuatannya untuk menahannya sekuat tenaga, namun jelas terlihat bahwa tim Akademi Strike benar-benar sudah kewalahan. Bahkan Xiao Hongchen memberi peringatan mereka agar segera menyerah jika tidak ingin mati. Efek serangan tersebut sangatlah dahsyat hingga satu persatu anggota tim Akademi Strike keluar arena untuk menyelamatkan diri. Hanya cuma menyisakan Wang Xuer seorang yang harus berjuang dalam pertempuran 2 lawan 1. Xiao Hongchen melepaskan tembakan yang mengagetkan semua orang karena menurut aturan kompetisi, penggunaan peluru jenis ini telah dilarang. Namun di luar dugaan ternyata Wang Xuer masih punya kartu as untuk bisa keluar dari situasi ini. Ia merilis alat pemandu roh bernama Tarian Merak, memberinya sebuah armor yang cukup kuat untuk bertahan dari serangan mematikan tersebut. Scene flashback memperlihatkan kejadian semalam saat ia bertemu dengan Huo Yuhao di lorong hotel. Dari sini terungkap bahwa ternyata keduanya sempat bertegur sapa dan membicarakan mengenai pertandingan besok melawan tim Akademi Kekaisaran Riwei. Yuhao memberitahu bahwa berdasarkan informasi yang ia dapat, besok Akademi Kekaisaran Riwei pasti akan menghalalkan segala cara untuk bisa memenangkan pertandingan. Jadi ia bersedia memberinya alat pemandu roh bernama Tarian Merak yang bisa Wang Xuer gunakan di saat-saat kritis. Awalnya Wang Xuer sempat menolak karena ia sangat percaya diri dengan kemampuannya. Namun Yu Hao sedikit memaksa dengan menekankan bahwa ini hanya untuk berjaga-jaga, tidak masalah jika nanti tidak jadi digunakan. Dan sekarang terbukti bahwa alat pemandu roh ini benar-benar telah menyelamatkannya. Tarian Merak adalah alat pemandu roh tingkat 7 teratas yang Yu Hao rancang secara khusus berdasarkan senjata rahasia Sekte Tang.
dapat menjadi armor dengan pertahanan tinggi sekaligus meningkatkan kekuatan penggunanya sebesar 30% dalam batas waktu 3 menit. Waktu sesingkat ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh Wang Xiu'er untuk memecahkan teknik roh gabungan dan mengeliminasi pasangan kakak beradik tersebut. Tetua Jing Hongchen pun sampai dibuat lemas. Tak bisa percaya kalau kedua cucunya telah dikalahkan. Dengan hasil ini keunggulan dipegang oleh tim Akademi Strike yang akan maju ke babak berikutnya. Sementara tim Akademi Kekaisaran Riyue harus menelan kenyataan pahit bahwa perjalanan timnya pada kompetisi ini telah berakhir. Semua pendukungnya merasa sangat kecewa, bahkan termasuk Pangeran Su Tianran. Ia memerintahkan Jushi untuk menyelidiki Wang Xiu'er karena menurutnya kekuatan gadis itu sangatlah mencurigakan. Pada malam harinya, seperti biasa, Yu Hao bersama Cai Tao pergi mengikuti turnamen Master Pemandu Roh. Sebelum pertandingan ini, ia menemui manajer hotel untuk menagih jawaban atas permintaannya untuk mencarikannya pedagang logam langka. Namun si manajer hotel belum melaksanakannya dengan beralasan bahwa selama turnamen pergerakannya tidak bebas dan selalu diawasi. Yu Hao yang geram kemudian menarik lengannya seakan ingin melakukan tindakan yang mengerikan. Namun bukannya menyakitinya, yang Yu Hao lakukan justru memberinya kekuatan untuk bisa menaikkan kekuatan roh si manajer hotel secara instan. Ia berjanji jika permintaannya terpenuhi maka ia bisa saja menaikkan level kekuatan roh si manajer hotel dari Master Roh 5 cincin ke 6 cincin. Tawaran tersebut membuat manajer hotel kegirangan sehingga ia bersedia berusaha sekuat tenaga untuk membantu Yu Hao. Berangkat menuju ruang turnamen, manajer hotel menginfokan mengenai peraturan turnamen pada hari ini. Turnamen sudah memasuki babak 6 besar. Pada babak ini, seorang peserta harus membuat alat pemandu roh sebanyak mungkin dalam waktu 5 jam. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi pertarungan yang memperbolehkan penggunaan teknik cincin roh masing-masing. Aturan pada babak final pun juga hampir sama, dan kabarnya hadiah juara pertama adalah sebuah alat pemandu roh tingkat 9. Dua peserta yang wajib diwaspadai adalah peserta nomor 96 dan 98. Masing-masing memakai pisau ukir peringkat 63, darah iblis, dan peringkat 59, naga hijau gelap. Pengundian peserta di babak 6 besar telah selesai, di mana Wo Yu Hao akan berhadapan melawan peserta nomor 98, salah satu peserta yang terbaik di turnamen ini, yang sudah mencapai tingkat 6. Orang ini nampak sangat meremehkan Wo Yu Hao dan mengatakan akan menjadikannya persembahan dari pisau ukirnya. Dengan kepercayaan diri yang begitu tinggi, Yu Hao pun tertarik untuk menantangnya bertaruh, yaitu barang siapa yang dapat memenangkan pertandingan ini harus menyerahkan pisau ukirnya. Peserta nomor 98 tersebut sepakat untuk bertaruh setelah melihat pisau ukir milik Yu Hao yang sangat istimewa. Ia pikir jika bisa mendapatkannya maka benda tersebut akan menjadi oleh-oleh terbesar untuk sektenya. Pertandingan pun dimulai. Pada sesi pertama ini para peserta mulai merancang alat pemandu rohnya masing-masing dengan batas waktu 5 jam untuk digunakan dalam pertarungan di sesi kedua. Setelah waktu habis, peserta nomor 98 sempat menghina Yu Hao yang cuma bisa buat satu alat pemandu roh dalam waktu 5 jam. Namun Yu Hao hanya tersenyum tanpa menanggapinya. Memasuki sesi kedua, semua peserta naik ke arena pertarungan dengan masing-masing sudah mendapatkan lawannya. Pertandingan pertama, Cai Tao melawan peserta nomor 85. Tentu saja Cai Tao bisa memenangkan pertarungan dengan cukup mudah. Berikutnya pertandingan antara peserta nomor 96 melawan nomor 37. Dengan perbedaan tingkat yang tidak sebanding, peserta nomor 96 juga dapat dengan mudah melumpuhkan lawannya. Sekarang adalah pertandingan yang paling dinanti, pertarungan antara Wo Yu Hao melawan peserta sombong nomor 98. Pertandingan ini bahkan sampai disaksikan oleh 3 petinggi kultus roh suci. Mereka sangat kagum dengan kerumitan alat pemandu roh buatan Yu Hao yang dirancang dengan 17 inti formasi. Formasi inti akan mengumpulkan energi di pusat yang digabungkan dengan garis balik pantulan di bagian luar, menghasilkan efek pantulan sekaligus penyerapan yang sangat kuat. Namun bermodalkan itu saja nampaknya masih akan sangat sulit karena lawannya berada pada level yang lebih tinggi. Seperti biasa, MC selalu saja diremehkan di awal. Dengan angkuh, peserta nomor 98 menghina Yu Hao dengan mengatakan bahwa perisai lapuk tersebut tidak akan mampu menahan serangannya, sehingga sebentar lagi Yu Hao pasti akan mati sia-sia.
Seorang pria tidak bercerita, tapi langsung menunjukkan aura kehebatannya. Yu Hao mengeluarkan roh pelindung ketiga, yaitu Necromancy yang ia dapatkan dari Yi Kesi. Roh pelindung ini mempunyai karakteristik kegelapan yang mirip dengan aura seorang master roh jahat tingkat tinggi. Bahkan kehebatannya sampai diakui oleh para petinggi kultus roh suci. Yu Hao sadar bahwa dirinya memang sedang diawasi, jadi ia menunjukkan ini semua untuk lebih menarik perhatian mereka. Tanpa ragu sedikit pun, peserta nomor 98 langsung melancarkan serangannya menggunakan alat pemandu roh bernama meriam pengurai korosi. Beberapa serangan telah ditembakkan, namun belum mampu menembus perisai milik Yu Hao dan dapat dipentalkan begitu saja. Mulai dari sini, perlahan kepercayaan diri lawannya tersebut mulai luntur, berganti dengan ketakutan yang mengenjalar ke seluruh tubuhnya. Fenomena ini membuat ketiga petinggi kultus roh suci sangat syok. Mereka menduga kalau anak ini memiliki roh pelindung jahat kelas atas. Tidak cuma dapat mengabaikan perbedaan level, namun juga mampu mengunci pergerakan lawan dalam sekejap. Peserta nomor 98 mengamuk dengan merilis teknik roh terkuatnya, teknik roh ke-6 Cakar Iblis Bayangan. Akan tetapi serangan terkuatnya tersebut dengan mudahnya dapat dipatahkan. Yu Hao kemudian lanjut merilis teknik roh nekromansinya, yaitu Gerbang Arwah, memunculkan dua kesatria kegelapan yang siap membantunya dalam pertempuran. Si peserta sombong kali ini benar-benar dibuat babak belur. Yu Hao kemudian datang untuk memerintahkannya agar segera menyerah, yang membuat lawannya harus menelan ludahnya sendiri untuk mengakui kekalahannya. Namun, Yu Hao sudah dapat menduga kalau lawannya adalah orang yang sangat licik, jadi serangan kejutan tersebut sudah dapat ia antisipasi. Akan tetapi sebelum ia sempat menghabisinya, seseorang kemudian datang untuk menghentikannya. Ia mengaku sebagai guru dari lawan Yu Hao, ia mengakui kekalahan muridnya dan memberi Yu Hao pisau ukir naga biru kegelapan sesuai perjanjian mereka. Orang ini kemudian memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin tertinggi aliansi Shisui yang bernama Nangong Wan. Dengan hasil ini, ia mengumumkan bahwa Hu Yu Hao, Cai Tao, dan Wang Zheng, yaitu peserta nomor 96, dinyatakan lolos kualifikasi dan akan berangkat mewakili aliansi Shisui untuk bertarung di final melawan dua aliansi lainnya. Setelah mengumumkan hal tersebut, ia menyatakan kekagumannya terhadap alat pemandu roh buatan Yu Hao sehingga ia ingin membicarakan detailnya secara pribadi. Namun Yu Hao menolak ajakan tersebut dan pergi meninggalkannya. Sembari melihat kepergian Yu Hao, ia berpikir bahwa mungkin anak itu adalah orang yang diinginkan oleh pemimpin kultus roh suci selama ini. Wakil pemimpin sekte kultus juga sepakat untuk merekrut keduanya. Bakat sehebat itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Namun jika mereka menolak tawarannya untuk bergabung, maka cukup dilenyapkan saja. Di kamar hotel, Yu Hao memberikan pisau pengukir yang baru saja ia dapat kepada Cai Tao, mengingat ia sudah punya satu. Di sini juga terungkap bahwa tujuan sebenarnya Yu Hao terus mengikuti turnamen ini adalah untuk menyusup ke dalam sekte kultus roh suci. Namun rencana Yu Hao mendapatkan penolakan dari Wang Dong karena hal itu sangatlah berbahaya. Ini tidak akan semudah menyusup ke dalam pasar gelap karena mereka sedang membicarakan sekte paling misterius sekaligus yang paling kejam di seluruh benua. Namun Yu Hao berusaha meyakinkannya kalau misi ini sangatlah penting untuk dilakukan, mengingat sama sekali tidak ada informasi yang bisa diakses untuk mengetahui sekte ini dan tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka sebenarnya. Bayangkan saja jika suatu hari sekte kultus roh suci melakukan penyerangan, maka ketidaktahuan ini akan mendatangkan bencana besar bagi seluruh benua. Mungkin dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya, pihaknya bisa mengetahui seperti apa kekuatan lawan sehingga bisa melakukan tindakan antisipasi. Tatwa Muen pun sebelum meninggal juga sangat mengkhawatirkan mengenai keberadaan para master roh jahat. Jadi karena beliau telah tiada, merekalah yang harus mengambil tanggung jawab ini. Setelah mendengar penjelasan dari Yu Hao, semuanya pun jadi bisa memahami keputusannya, meskipun tetap dengan berat hati. Termasuk begitu pula dengan Wang Dong, namun dengan satu syarat, yaitu jangan sampai mati. Setelah semua clear, BIB mengajak mereka semua untuk segera beristirahat karena besok mereka masih harus melanjutkan kompetisi dan yang menjadi lawannya adalah tim dari Akademi Shrek. Pada malam harinya, terjadi suatu fenomena yang aneh pada diri Yu Hao saat ia sedang tertidur lelap. Ia tiba-tiba terbangun di lokasi antah berantah dengan banyak arwah manusia yang berjalan ke sumber cahaya. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba terdengar suara seseorang pria yang menjelaskan bahwa ini adalah dimensi buatannya yang ia sebut sebagai alam setengah jiwa. Ketika kekuatan manusia mencapai tingkat kedewaan, maka mereka bisa menciptakan dimensinya sendiri.
Dengan mengikuti sumber suara tersebut, akhirnya bertemulah Yu Hao dengan sosok gurunya yang ternyata masih hidup, yaitu Yilai Kexi. Ia menjelaskan bahwa dulu saat berada di sekte Hao Tian, ia membakar kesadaran terakhirnya sehingga seharusnya ia telah musnah. Namun keberuntungan berkata lain, sebuah entitas yang luar biasa telah menyelamatkan sisa-sisa kesadarannya sehingga kini ia masih hidup dan mempunyai kesempatan untuk benar-benar mewariskan inti dari kekuatan nekromansinya kepada Yu Hao. Setelah menjelaskan panjang lebar mengenai pemahaman yang sesungguhnya dari inti kekuatan nekromansi, yaitu bukan sekedar tentang kematian, melainkan tentang esensi dari kehidupan. Yilai Kexi memberikan warisan terakhirnya kepada Yu Hao, berupa inti kekuatan nekromansi sekaligus dimensi ciptaannya ini, sebelum ia kemudian benar-benar pergi untuk selamanya. Yu Hao bergegas untuk mengejarnya, namun setelah melintasi sebuah cahaya, tiba-tiba saja ia sudah terbangun di atas ranjang tidurnya. Yu Hao sadar bahwa itu bukanlah sekedar mimpi. Sang guru telah memberinya warisan paling berharga, untuk itu ia berjanji bahwa ia pasti akan memanfaatkannya sebaik mungkin dan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Singkat cerita, di arena kompetisi Master Elite diumumkan bahwa babak fase grup yang menentukan 8 tim terbaik pada babak 8 besar akan segera berakhir. Tim Akademi Strike dan tim Sekte Tang sudah dapat dipastikan akan lolos ke babak 8 besar, meninggalkan tim Akademi Kekaisaran Riwei yang telah gugur lebih awal. Pangeran Su Tianren jelas sangat menyayangkan hal ini karena ini adalah pertama kalinya dalam sejarah kompetisi tim Akademi Kekaisaran Riwei tidak masuk 8 besar. Sekarang pertandingan penutup di fase grup akan segera dilaksanakan antara tim Sekte Tang melawan tim Akademi Strike. Sebenarnya pertandingan ini tidak terlalu krusial karena menang atau kalah keduanya akan tetap sama-sama lolos ke babak 8 besar. Pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, kedua tim sama-sama menang di 6 pertandingan beruntun. Jadi pertandingan kali ini hanya akan menentukan siapakah di antara keduanya yang akan berhasil mengambil posisi puncak dalam grupnya. Namun meski dianggap kurang penting, kedua tim akan tetap bertarung sekuat tenaga karena ini menyangkut kehormatan mereka. Pertandingan sesi pertama, yaitu pertandingan individu. Wang Dong maju mewakili tim Sekte Tang dengan penampilan yang agak berbeda dari sebelumnya. Kalau dilihat-lihat sekilas mirip style Wang Xiu'er saat memakai armor tarian merak ya. Mungkin ini adalah cara Wang Dong untuk mengungkapkan kecemburuannya saat ia tahu kalau Yu Hao diam-diam membantu Wang Xiu'er pada pertarungan sebelumnya. Ketika keduanya memasuki arena, Yu Hao menyadari kalau Wang Dong sepertinya tidak mengikuti rencana yang semalam mereka buat. Rencananya adalah menyerah pada pertandingan ini. Dalam flashback, Yu Hao menjelaskan bahwa sebenarnya secara keseluruhan tim Akademi Strike lebih lemah daripada Sekte Tang mereka. Asumsi jika tim Sekte Tang berhasil menang, maka tim Akademi Strike akan berada di posisi kedua di dalam grup. Dan setelah mengkalkulasi sistem pertandingan, Yu Hao mengambil kesimpulan jika hal ini terjadi, maka pada babak 8 besar distribusi antara tim kuat dan tim lemah akan tidak seimbang. Tim Akademi Strike akan bertemu lawan yang kuat lebih awal sehingga kemungkinan tereliminasi akan lebih besar. Dan saat itu terjadi, tim Sekte Tangnya akan berjuang sendirian dan itu akan sangat melelahkan. Akan lebih baik jika kedua tim saling bekerja sama dalam mengeliminasi seluruh tim dan bisa bertemu kembali pada babak final. Intinya seperti itu rencana Yu Hao. Bei Bei pun sepakat untuk menjalankan rencana tersebut karena memang terdengar masuk akal. Semuanya juga sepakat, termasuk Wang Dong. Jadi ia menawarkan dirinya untuk maju lebih dulu kemudian menyerah di tengah-tengah pertarungan, persis seperti yang Yu Hao rencanakan. Namun pada kenyataannya saat di atas arena, Wang Dong terlihat sangat bersemangat dan benar-benar haus akan pertarungan. Terlebih lagi lawannya adalah Wang Xiu'er, seseorang yang sudah ia anggap sebagai rivalnya. Jadi ia sengaja mengabaikan rencana Yu Hao dan berniat ingin bertarung habis-habisan demi membuktikan siapa yang terkuat. Pertarungan telah dimulai. Wang Xiu'er memiliki roh pelindung naga emas yang tak tertandingi. Dari segi kekuatan fisik yang mungkin lebih unggul. Namun Wang Dong dengan roh pelindung gandanya juga tidak bisa diremehkan. Terlebih lagi roh pelindung keduanya adalah roh pelindung alat terkuat, yakni palu Hao Tian. Jadi keduanya sama-sama punya kelebihan masing-masing sehingga Guru Suo Yi mengaku sulit untuk memprediksi hasil dari pertandingan ini. Wang Dong benar-benar menggempur Xiu'er dengan hantaman demi hantaman palu Hao Tian, memaksanya untuk menggunakan armor tarian meraknya.
terakhir tersebut membuat keduanya sama-sama terpental dan sama-sama terluka. Armor tarian perak milik Xior sampai dibuat hancur, namun sebelum Wang Dong melanjutkan pertempuran dengan merilis teknik roh ke-6, seketika itu juga Yu Hao mengingatkannya agar Wang Dong tetap pada rencananya. Wang Dong pun menurut dan menyatakan kalau ia telah mengaku kalah. Tanpa menjelaskan alasannya, Yu Hao memutuskan untuk menyerah di pertandingan ini dan membiarkan Akademi Shrek keluar sebagai pemenangnya. Namun nampaknya Xior masih belum merasa puas karena pemenang yang sebenarnya dari pertarungannya melawan Wang Dong masih belum bisa ditentukan. Jadi keduanya pun berjanji kalau mereka pasti akan melanjutkan pertarungan sampai akhir ketika bertemu di pertandingan final nanti. Keseriusan Wang Dong barusan yang nyaris keluar dari rencananya cukup membuat Yu Hao cemas. Ia paham niat Wang Dong melawan Wang Xior, namun jika tadi pertarungan terus dilanjutkan maka mereka berdua pasti akan sama-sama terluka parah. Tidak cuma akan menggagalkan rencana tim, tapi juga akan membuat semua orang menjadi khawatir. Wang Dong mengakui kesalahannya yang sejenak tidak bisa menahan dirinya, mengingat ini merupakan kesempatan langka untuk bisa bertarung 1 lawan 1 melawan Wang Xior. Namun tidak perlu cemas karena tentu ia akan tetap mengikuti rencana tim. Mengetahui hal itu, Yu Hao pun berjanji nanti saat tim mereka bertemu kembali dengan tim Akademi Shrek di babak final, maka ia pasti akan mengizinkan Wang Dong untuk bertarung sepuasnya. Pertarungan singkat tersebut meski tidak sampai mencapai klimaks, namun tetap membuat semua orang yang menyaksikannya menjadi sangat terkesan. Padahal keduanya masih berada di level 60-an, tetapi mereka menunjukkan kekuatan yang setara dengan Master Roh level 70-an, bahkan lebih tinggi. Di samping itu, pertarungan ini sepertinya membuat Pangeran Su Tianren semakin panas, karena ia menyaksikan bahwa ternyata ada dua tim yang kekuatannya jauh berada di atas tim Akademi Kekaisaran Riwei-nya. Jadi kemenangan kedua tim ini dari tim Akademi Kekaisaran Riwei sebelumnya bukanlah sebuah keberuntungan, melainkan timnya lah yang memang masih sangat lemah. Dengan rasa kekecewaannya, ia pergi meninggalkan arena kompetisi. Sementara tetua Jing Hongchen yang merasa punya tanggung jawab meminta maaf atas kegagalan para anak didiknya dan berjanji setelah kompetisi ini akan kembali melatih mereka jauh lebih keras lagi.